anak-anak, kita akan mulai materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah masa pubertas. Nah, sebelum ini kalian perlu mengingat ya tahapan-tahapan pertumbuhan pada manusia pada pembelajaran di tema 6 kemarin ya. Kamu masih ingat apa saja tahapan-tahapan pertumbuhan manusia? Dan kalian masih ingat pula ciri-ciri masa pubertas? Nah, nanti diingat lagi ya. Kita akan lihat ada 3 gambar di sini. Kita akan bandingkan satu-satu. Di yang sebelah kiri adalah gambar anak masih SD, masih imut-imut. Ya. Kemudian yang di tengah ini adalah anak di jenjang SMP ya, sudah agak tinggi badannya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah satu wanita yang sepertinya sudah bekerja ya, sudah dewasa. Kita lihat perbedaan di sini adalah perbedaan yang paling kentara adalah perbedaan fisiknya, tentu seperti itu. Yang sebelah kiri adalah masa anak-anak, yaitu masa sebelum pubertas. Nah, yang di sebelah tengah ini adalah masa remaja, yaitu masa saat pubertas terjadi. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah masa dewasa, yaitu masa setelah pubertas. Kita lihat dulu yang masa anak-anak. Kita mengingat lagi ya, masa anak-anak ini. Pada masa anak-anak itu ada peningkatan berat badan dan tinggi badan ya. Akibatnya ada bertambah ukuran rangka atau tulang ya, otot dan organ-organ lainnya. Kemudian pada masa anak-anak juga sudah belajar membaca, berhitung ya. Kemudian anak-anak juga memiliki rasa sedih, malu, serta dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan pendampingan orang tua. Sedangkan pada masa remaja ya, yang ini, remaja itu mengalami pubertas. Kemudian terjadi perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan organ reproduksi. Remaja ini juga lebih aktif melakukan kegiatan. Nah, pada masa remaja biasanya rasa ingin tahunya sangat tinggi dan juga ingin mencoba hal-hal yang baru. Oke, kemudian kita lihat di masa dewasa ya, yang ini tadi. Nah, pada masa ini adalah manusia sudah melewati masa pubertas. Pada masa ini juga terjadi perlambatan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bukan lagi seperti remaja ya, yang bertambah tinggi gitu. Pada masa dewasa ya tingginya tidak bertambah yang terlalu banyak seperti itu. Malah kadang sudah stagnan. Udah misal 156 ya, tidak ada penambahan yang terlalu signifikan seperti itu. Kemudian sudah bisa berpikir secara matang. Biasanya pada masa dewasa itu sudah bekerja dan siap untuk menikah untuk melanjutkan keturunan. Jika kamu telah mempelajari bahwa saat memasuki masa pubertas, manusia akan mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan tingkah laku. Perubahan-perubahan tersebut harus disikapi dengan tepat. Oleh karena itu, kita memerlukan bimbingan dan pendampingan dari orang tua untuk membantu kita dalam menyikapi masa pubertas. Nah, ini adalah peran orang tua pada masa pubertas. Karena peran orang tua sangat diperlukan dalam menyikapi masa pubertas remaja. Orang tua dapat berperan untuk memberikan pemahaman kepada remaja mengenai perubahan-perubahan yang baru saja terjadi pada diri remaja tersebut. Kemudian orang tua juga dapat memberikan nasihat kepada remaja mengenai hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan pada masa pubertas.
Nah, pada pembelajaran sebelumnya itu kalian kan sudah belajar tentang masa pubertas ya. Salah satu cirinya adalah perubahan fisik dan pola pikir. Dan pada masa pubertas itu biasanya juga remaja menjadi lebih aktif, ingin mengetahui banyak hal yang baru dan mulai menyukai sesuatu, misalnya seni dan olahraga. Nah, ini adalah kegiatan positif pada masa pubertas. Contohnya yang satu, membantu orang tua untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, kalian bisa mengepel, membersihkan ruang tamu, membantu ibu memasak, mencuci, membersihkan halaman, dan lain-lain. Kemudian kegiatan yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah mengikuti kursus bahasa asing. Nah, ini opsional sekali ya. Misal kalian suka bahasa Inggris, kalian bisa ikut kursus bahasa Inggris, atau kalian ada yang ingin belajar bahasa Jepang, boleh sekali mengikuti kursus bahasa Jepang. Atau ada yang suka ingin mendalami bahasa Arab, bisa ikut kursus bahasa Arab untuk meningkatkan pengetahuan dan skill kalian. Yang ketiga adalah mengikuti latihan bela diri, sepak bola, atau cabang olahraga lainnya. Nah, ini juga tergantung minat masing-masing ya. Misalkan ada yang suka bela diri, ada yang suka olahraga, sepak bola, kemudian ada yang suka basket, ada yang suka renang, bulu tangkis, voli, dan lain-lain. Silahkan pilih sesuai dengan yang kalian suka dan kembangkan bakat kalian di bidang olahraga. Yang ketiga, mengikuti kegiatan kesenian. Jika tadi misal di bidang olahraga saya sepertinya kurang tertarik. Nah, kalian bisa mengikuti kegiatan kesenian. Kalian misal lebih tertarik di bidang seni. Kalian bisa berlatih membuat prakarya, mengikuti kelas tari, mengikuti kursus piano ya, mengikuti kelas lukis, ataupun mengikuti les vokal ya. Disesuaikan dengan bidang yang kalian sukai. Kemudian yang kelima adalah mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti kajian-kajian rutin keagamaan, mengaji bersama ya. Bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan kegiatan keagamaan yang sering dilakukan oleh organisasi agama kalian. Kemudian bisa ikut serta di kegiatan sosial di Karang Taruna untuk bakti sosial seperti itu. Baik, materi kali ini kita sudah selesai. Jangan lupa untuk materi kali ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.